Momentumnya itu perubahan dari kapan mulai? Nah, waktu itu saya dihadapkan pada posisi bahwa apabila saya tidak bisa eksis di Jakarta, saya harus pulang kampung karena biaya hidup yang sangat tinggi waktu itu. Ya. Dan, dan mulailah apa? Apa yang kau lakukan mulai? Nah, ini kacang yang saya mulai karena mulailah usaha kacang. Terus berhasil. Lumayan, tapi belum betul-betul berhasil. Ya, kemudian menjadi bisnis merajai dunia kosmetik sama sabun dari mana? Kacang lagi-lagi saya mengalami kerugian waktu itu. Oke, makanya kenapa bisa ke kosmetik? Jauh banget gitu soalnya kan dari kacang. Dari kacang ini saya sudah lihat peluang apa yang saya bisa sudah mulai masukin. ada ide itu. Yaitu saya masukin personal care dan skincare. Karena kacang itu masuknya di modern retail. Akhirnya mencari peluang di modern retail itu apa yang berkembang gitu ya. Jadi modal kamu pertama bikin usaha kosmetik berapa duit? Seingat saya pinjam sama papanya 100 juta. 400 jutanya saya pinjam dengan rentenir dengan bunga 4% waktu itu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 awal. Saya memasukin kosmetik waktu itu. Saya juga membuka toko kosmetik. Toko kosmetik gagal, kemudian saya buka lagi grosir kosmetik, gagal lagi. Akhirnya saya buka industri kosmetik, starting dari home industry itu yang membawa kemajuan dari bisnis saya. Jadi semula hanya menjual, berubah menjadi memproduksi. Iya, betul. Dan berarti jatuh bangun berkali-kali, akhirnya sesudah kau produksi lah berhasil gitu. Iya, betul. Total hartamu sekarang berapa? Lu lebih kaya nggak dari aku? Kalau ngomongin berapa total hartamu sekarang? Gerah ya. Total aset berapa sekarang kira-kira? Secara pembukuan. Nggak ada orang pajak nonton di sini. Nggak ada orang pajak. Kalau nanti orang pajak datang bilang aja gue bohong kok bilang. Berapa total? Ini yang tadi malam saya agak deg-degan susah tidur, diundang ke sini oleh seorang lawyer yang sangat fenomenal dengan pertanyaan harta ada berapa. Kalau aku jelas-jelas aku bisa ngomong, aku ruko ratusan, memang udah masuk SPT soalnya udah aman. Kamu berapa? Coba total berapa? Secara pabrik semua kalau di total berapa miliar semua? Nilainya 1 triliun, 2 triliun? Ya saat ini pabrik kami yang hampir 1 hektar. Ya. Commercial value sama ini. Commercial value saya belum bisa sebutkan persisnya. Pegawai berapa orang? 700-an sekarang. 700 dari dulu penjual kacang sama mungkin cuma pakai pembantu di dapur ya. Betul. Tuh makanya lo heran lo. Kita tanya dulu nih, dulu waktu zaman susah sama suaminya juga mengalami kesusahan bersama-sama kan. Ada nggak sih cerita-cerita yang mengharukan? Kalau tadi kan ceritanya sempat jualan kacang, terus gagal, terus sempat jualan yang lain gagal. Ada nggak sih cerita yang mengharukan kalau tadi bilang mau keluar dari rumah sakit aja sampai harus jual perhiasan gitu? Seorang wanita yang terjun dalam bisnis tentu kita tidak terlepas dari godaan. Oh iya, godaan. Apalagi dalam godaan masa keterpurukan di mana saya terutama kalau diuji secara finansial harus turun untuk menjadi sales dan saya ketemu dengan banyak orang. Benar. Hal yang paling menyedihkan adalah sebagai seorang wanita kita merasa kita dilecehkan. Ya. Karena apa? Karena tidak punya uang. Itu adalah hal yang saya punya uang. Suka langsung ditawar, mau gak nginap mama gua gitu kan? Oke. Ya, saya pernah satu kali saya menawarkan produk, kemudian saya meeting ke dalam ruangan, pintu ditutup dan saya dipeluk. Saya marah, saya betul-betul nangis sekali waktu itu. Saya lari ke mobil dan saya nangis. Ternyata hidup itu keras. Ya, betul. Benar. Keras. Bahwa pada saat kita sudah terpuruk, kita aja sudah kehilangan kepercayaan diri. Dan kita masih dilecehkan oleh pria. Benar. Jadi, tapi hal itu tidak membuat saya give up, saya memang cepat move on. Ya, pada poinnya, saya rela kerja keras. Dan saya siap demi keluarga. Oke, sekarang sesudah kamu kaya. Kamu kaya, kamu cantik, baju mewah. Tergoda nggak sama cowok? Pernah nggak terjatuh cinta lagi? Saya cuma belakangan ini pernah jatuh cinta pada seorang pria yaitu suami tercinta. Berarti setia dong kalau kirain dibuka pintu untuk Hotman. Gitu. Gitu ya. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya bintang tamu satu lagi, seorang pebisnis juga yang juga nggak kalah akan menginspirasi kita semua di sini. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana.
Hotman Paris Show. Dua wanita sosialita ini adalah yang sering bersaing bikin pesta-pesta mewah di Hyatt sama di Plaza Indonesia. Kamu tahu apa gitu, kamu anak masih baru lahir kemarin, kalau tante nih koleksinya udah banyak, saya tuh lebih ngerti daripada kamu.